kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju tempat ini mudah-mudahan dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap pada subuh Sabtu ada kajian pada kesempatan hari pagi ini narasumber akan disampaikan oleh Bapak Dr. Niko dengan bertema orang berilmu dalam perspektif Al-Quran. Jadi pentingnya kita membaca Al-Quran, minimal kita mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu, sumber dari segala petunjuk yang dapat membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita minta kepada Bapak Dr. Niko untuk menyampaikan kajian. Kepada Bapak Dr. Niko kita persilakan. Boleh duduk dulu Pak, saudara-saudara. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah bahwa pagi ini kita tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di hari Sabtu pagi ini untuk saling menasihati, saling mengingatkan sebagaimana firman Allah surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan orang soleh saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Dalam konteks itulah forum Balindo diisi untuk latihan-latihan berdakwah, tentunya menyampaikan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin teladan, pemimpin umat, pemimpin manusia tentunya. Semoga diberi tempat yang terbaik termasuk umatnya dan keluarganya untuk menjadi jejak bagi kita mengikuti keteladanannya. Pagi ini saya tertarik dengan ilmu yang pernah disampaikan oleh Ustaz Syafuri 2 minggu yang lalu, terinspirasi dengan semangat menuntut ilmu. Yang pertama, yang kedua, waktu pengajian di RT 4 Pak Ustaz, surat Taubah ayat 118. Ingat tuh? Ingat. Taubah 119 yang intinya adalah orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar.
Sodikin. Sedangkan dari Pak Syakuri semangat menuntut ilmu itu ada di surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang sering Pak Ustaz ganti balik supaya iman itu dibacakan. Jadi orang berilmu itu dalam perspektif Al-Quran itu ulil albab. Banyak kata atau diksi ulil albab di dalam Al-Quran. Paling tidak saya mengambil 3 ayat Ali Imran 191, surat Al-Jum'ah, surat 39, ayat 18 dan ayat 21. Sedang berikutlah orang-orang yang benar, itu di At-Taubah 119, di ayat Ali Imran ayat 17, dan puncaknya itu adalah An-Nisa ayat 69, puncak daripada pencari kebenaran. Kenapa kita harus mencari kebenaran, mencari ilmu? Karena pada hakikatnya mencari ilmu itu untuk mengungkap kebenaran pada hakikatnya. Nah, di dalam perspektif Al-Quran, orang-orang berilmu itu adalah yang saya bacakan ini artinya saja, karena kalau baca ayatnya panjang. Ayat 190, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu di sini ulil albab. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua itu sia-sia. Sambil berdoa, Maha Suci Engkau, lindungan kami dari azab neraka. Jadi jelas penciptaan alam semesta beserta isinya itu tidak sia-sia, punya makna. Kalau Einstein yang menemukan teori relativitas bilang Tuhan itu menciptakan alam semesta tidak sedang bermain dadu. Karena menurut Einstein alam semesta itu ada rumusnya. Mencari kebenaran di dalam penciptaan alam semesta itu ada rumusnya. Salah satu rumus Einstein adalah teori relativitas. Kalau nggak salah rumusnya E sama dengan M kuadrat kali C. Jadi energi sama dengan massa kali cahaya. Tapi kita nggak bahas tentang teori relativitas. Inti daripada
Einstein bilang penciptaan alam itu ada maknanya, ada tujuannya, tidak sia-sia. Saudara-saudara, di dalam ayat tadi yang saya bacakan itu punya dua diksi, yaitu yakulu, orang-orang yang berpikir, dan yatafakar. Ternyata ulil albab itu mempunyai dua kecerdasan, yaitu yakulu, kecerdasan emosi atau yang sering disebut itu intuitif, adanya di dalam batin, dan kecerdasan logika otak kita. Kecerdasan otak itu sifatnya empirik, jadi bisa dibuktikan oleh orang lain melalui satu riset, pengalaman. Tapi kalau kecerdasan intuitif itu subjektif sifatnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengungkap kebenaran. Ambil contoh misalnya para wali yang diberikan karomah. Ustaz Al-Bantani kemarin bilang, karena dia bisa sendiri dalam satu forum pengajian disediakan satu makanan nasi, nggak diisi ulang, diambil nggak habis-habis. Itu orang-orang yang memiliki kecerdasan intuitif, karomah gitu. Saya pernah dengar Kiai Bisi Mustafa, zaman dulu orang ngaji itu datang ke rumahnya Kiai. Habis ngaji dikasih makan. Tapi begitu berasnya habis, Kiainya doa, ya Tuhan kami stok berasnya habis. Besoknya pada berdatangan. Nah ini bukan kecerdasan empirik, bukan kecerdasan otak, tapi kecerdasan intuitif yang terkenal dengan para sufi itu. Masalahnya zaman keemasan Islam dulu itu abad ke-9, abad ke-10, saya contoh satu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bukan saja menguasai Al-Quran dan hadis dan as-sunnah, tapi menguasai ilmu pengetahuan sekuler. Beliau adalah ahli bedah, dokter ahli bedah yang sampai sekarang dihormati oleh Barat sebagai bapak kedokteran modern, yang lambangnya itu apotek, gelar, nah itu dari Indonesia. Umumnya ilmuwan, orang-orang dulu itu menguasai astronomi, menguasai astrofisika, menguasai matematika, ilmu-ilmu sekuler, saat sama menguasai Al-Quran dan hadis. Saya heran zaman sekarang jadi nggak kita temuin orang yang memiliki begitu komplitnya ilmu-ilmu yang berasal dari ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat tekstual, dan ilmu-ilmu yang ayat-ayat kauliyah, hamparan langit dan bumi yang dikaji.
Oleh sebab itu ulil albab ini dalam mencari kebenaran ada di surah Ali Imran 17. Jadi orang-orang yang benar, yang ayat sebelumnya itu ayat 14 mengatakan bahwa dihiasi manusia dengan kecenderungan suka pada wanita, anak-anak, harta, perkebunan, peternakan, ada 7 itu. Itu fitrah. Tapi ingat, semua itu harus dijelaskan di ayat 17 untuk kebenaran. Dan orang-orang beriman dan bertakwa untuk menjaga konsistensinya keimanan dan ketakwaan harus berkumpul bersama dengan orang-orang yang benar, yang dijelaskan dalam surat Taubah ayat 119. Oleh sebab itu, kalau pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu bermunculan, kenapa kok orang pintar itu kok selingkuh? Bukan selingkuh ini ya, membodohi lah. Kenapa orang-orang pintar kok korupsi? Kenapa orang-orang pintar kok tidak jujur? Ya karena intuisi, kecerdasan batinnya itu nggak ikut bekerja, hanya konsep mengetahui gitu. Jadi lepas kontrol daripada pemahaman ulil albab. Jadi ulil albab itu ya kecerdasan otak, empirik, ya kecerdasan intuisi, kecerdasan spiritual. Itulah yang membuat zaman keemasan Islam dulu abad ke 8, 9, 10, 11 sampai 13 sampai 12 menuai kemajuan peradaban. Sehingga kesimpulannya dalam kesempatan ini adalah ada di jawaban pada An-Nisa ayat 69. Yaitu bunyinya kira-kira orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka akan masuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu 4. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para shodiqin, orang-orang yang pencari kebenaran, yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang mati syahid, dan yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang soleh. Itulah sesungguhnya teman-teman yang sebenarnya. Jadi kesimpulan daripada ceramah yang singkat ini, ulil albab, pencari kebenaran, semua itu ada di dalam Al-Quran, dan itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebagaimana surat Al-Fatihah ayat 4 sampai ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim, berikan jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah kau beri nikmat, bukan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang zalim. Demikian
paparan yang singkat ini, mari kita kembangkan diskusi ini agar mendapatkan manfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Iya. Pagi ini yang temanya adalah orang berilmu dalam perspektif Al-Quran. Jadi semua kita tahu bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, akan diberi juga pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak keuntungannya orang yang berilmu. Untuk itu marilah kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Jamiko. Pertama kita minta pada saudara kita Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz menanggapi. Maka Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini tentu disuguhkan yang tidak begitu bagus ya, insyaallah. Karena yang disuguhkan adalah tadi ulul albab. Kan tadi saya digelitik dengan kenapa sih kadang ada pertanyaan orang dia ahli ibadah, orang itu intelektualnya juga tinggi, mengerti agama, tapi apa yang telah dilakukan oleh mereka? Pertanyaan itu kenapa sih demikian gitu? Ya sedikit menambahkan kemungkinan Pak. Dia ibadah, melakukan sholat ritual segala macamnya, tapi belum nyampe apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak nyampe ke Allahnya, gitu. Sehingga dia melihat hobi dunia aja, cinta dunia aja, tapi melupakan kematian. Jadi seolah tidak berfungsi. Kenapa? Karena melakukan ibadahnya itu walaupun mengerti secara ini, tapi tidak langsung ke dalam. Jadi hubungan dia dengan Allahnya juga mungkin ya tidak mengena gitu. Sehingga dia menimbulkan ataupun melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi seperti itu Pak. Kira-kira menambahkan saja sedikit itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, kamu berilmu itu kenapa dia nyampe gitu bagus gitu tanpa ada Ustaz. Lanjut Pak Tadi, Pak Suparman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Sebenarnya Pak Jamiko sudah bagus pemaparannya, sudah bagus. Tapi sekali-sekali dibacain ayatnya gitu, biar meyakinkan seorang ustaz. Ya namanya belajar nggak usah takut. Kita kan kalau belajar kan, gitu. Ini masukan. Jadi jangan hanya baca maknanya, tapi sekali-sekali ayatnya juga harus dibaca. Jadi biar meyakinkan jamaah gitu kan. Itu lebih paten lah bacanya. Ya kan? Tapi pemaparannya udah bagus, cuma kurang sedikit aja, yaitu mungkin sekali-sekali ayatnya dibaca. Ya kan? Jangan hanya diduplik ayat sekian sekian, ayat sekian. Ya itu kan artinya kita memang diajarkan untuk berpikir kan. Orang kan ingin mendengarkan secara tuntas itu, bukan cuplikan ujung ayatnya nomor sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau dibacakan ayat apa itu berbeda. Kalau dibacakan ayat terlalu panjang, karena waktu juga terbatas. Jadi mungkin sekali-sekali kalau ayatnya pendek pasti saya dibacakan sama Pak Jamiko. Ya, terima kasih Pak Parman. Lanjut, Buya, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikenakan oleh pembicara Pak Jan? Artinya saya melihat itu namanya pendekatan Pak Jan ini filsafat. Ya, dia banyak baca, maka berkembanglah pikirannya. Menurut saya ini memang ada pendekatan begitu. Tapi kalau kita bicara Islam itu pendekatannya ya Islami. Nah Islami itu yakni ya orang yang amalnya dia amal yang dapat wahyu dari Allah. Wajar Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul
dia individualnya. Tapi dia sendiri tidak bisa jawab untuk apa hidup itu, maka dia bersemedi ulang-ulang, bingung dia. Dan dia memang orang terhormat, siapa saja percaya, tapi dia sendiri ngapain itu? Diangkatlah dia jadi rasul, nah itu aja. Jadi format hidup itu alam tempat fasilitas hidup untuk manusia, bagaimana cara dia hidup. Tapi maunya Allah, aku maunya ini, maunya itu nanti dunia kuhancurkan, ada di akhirat, di akhirat ada surga dan neraka. Maka hidupnya harus begini, Islami. Nah, jadi pendekatannya menurut hemat saya tidak sekedar pendekatan filsafat. Kita kembalikan bagaimana Nabi Muhammad itu. Nah, saya dari sisi ini. Karena pendekatan Pak Jad ke filsafat ya boleh-boleh saja. Tapi dari sisi saya kalau tidak sampai kepada menerima wahyu, bahaya. Ini sebagai sahabat apa saya kata ya. Nah, jadi pendekatan Islam itu yakni ada fasilitas hidup, ada manusia yang akan kesananya, ada ajaran yang dia turunkan, 3. Jadi dunia ini dia harus 3 itu. Maka dikatakan Islam. Dia selamat hidupnya. Fi dunia sana, fi akhirat sana. Saya melihat dari sisi ini Pak Jad. Koreksi saya gitu Pak ya. Nah, jadi jangan pula kita tidak baca Islam tidak ini, kita mulai masuknya dari segi filsafat gitu kan ya. Dan berkutat di sini bahaya. Karena Allah sendiri, alam ini tempat fasilitas hidup, manusia diamanahinya, ajaran diturunkannya secara konkret. Ada wahyu, ada contoh Nabi. Nah ini aja saya dari sini Pak Jad, ya pendekatan saya, ya kan. Yang lain-lain nanti gitu. Jadi bahaya kalau pendekatan secara Islami itu tidak tepat, kita bicara tentang alam. Ya, kita bicara tentang kehidupan. Bahaya. Karena kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu aja dulu dari sisi saya Pak Jad ya, pendekatannya, ya kan ya. Tapi dengan Pak Jad siapa yang sanksi? Semuanya banyak tahu kan gitu kan ya. Tapi dari saya melihat Pak Jad pendekatannya dari filsafat. Saya berharap pendekatan itu Nabi Muhammad berfilsafat pun dia bingung kok. Ngapain dia ke situ kan? Diangkat jadi rasul, baru dia tahu, oh rupanya ini maunya pemilik alam, maunya Allah gitu. Itu aja Pak Jad. Terima kasih. Terima kasih dia. Lanjut Pak Adika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kajiannya memang agak berat ya. Perspektif orang berilmu dalam Al-Quran. Memang gudangnya ilmu itu ya Al-Quran. Kalau kita berpatokan dalam Al-Quran dan hadis, ibarat seperti satu pabrik mobil menciptakan satu mobil, kan ada buku panduannya tuh. Nah ini Allah menciptakan manusia, yang buku panduannya itu Al-Quran. Kalau kita berpatokan dari Al-Quran, kita takkan bakalan sesat selama-lamanya. Demikian begitu pendapat dari saya. Saya setuju dengan Al-Quran, gudangnya ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Kiai Heri Hasan. Mengapa Al-Quran itu mengisyaratkan ulul albab untuk berpikir? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Lanjut. Coba diulang. Itu pertanyaan ini. Kenapa? Mengapa Al-Quran itu mensyaratkan bahwa orang yang berpikir tentang agama khususnya itu ulul albab? Ya, Pak Ustaz. Ya. Apakah sudah jawab? Ya, untuk Pak. Pernah dia. Ya. Lanjut guru kita yaitu Pak
Ya, apa namanya, tadi pajak itu waktu awal waktu awal menyampaikan kajian tadi tidak diawali dengan hamdalah, langsung dia dengan wassalatu wassalam kan. Jadi dalam hal-hal kita dalam segala hal gitu ya, dalam segala hal itu betul-betul menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ya dakwah gitu kan, itu tidak serta-merta memang atas sisi keilmuan, ya, tetapi puncak daripada keilmuan itu, jadi puncak daripada keilmuan itu yang harus bersemayam pada seluruh umat manusia, karena tidak diragukan manusia itu punya wawasan keilmuan yang mendekati, kalau dikatakan sempurna mendekati. Jadi kalau dibilang itu 99 keilmuan itu dimiliki oleh manusia. Kenapa? Ada buku yang kalau kita lihat dari sisi implementasinya gitu ya, itu buku Quraisyah, yaitu membumikan Al-Quran. Jadi membumikan Al-Quran itu dari segala aspek gitu. Jadi jadi Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk keilmuan, itu tadi, tidak hanya dalam bentuk keilmuan, karena hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu bisa dipastikan semuanya berada pada kitab Al-Quran. Kalau kita melihat dari kajian-kajian atau pendapat para ahli, tadi beliau menyebutkan tentang Einstein, ataupun katakanlah mungkin kalau orang-orang hebat seperti para filosof itu. Jadi memang di sini ada filosof tertentu, mereka itu ada ketika mereka itu memberikan definisi tentang kehidupan, tentang alam semesta, itu rata-rata berkorelasi dengan Al-Quran. Nah, korelasi itu pasti ada itu kan begitu. Contoh tadi Einstein tentang relativitas waktu. Kalau kita tidak mampu menjabarkan tentang relativitas waktu, bahwa apa yang tergambar, contoh aja, kayak seperti peristiwa Isra Mi'raj, itu waktu itu sudah tidak berlaku bagi Rasulullah. Itu tidak lagi, jadi waktu itu sudah tidak berlaku bagi Rasulullah. Karena apa? Karena Allah itu di luar batasan waktu. Karena Tuhan itu berada di luar batasan waktu. Sehingga apa yang kita lihat dari sisi perjalanan itu dimensi waktu itu udah nggak ada. Kenapa? Karena bukan Rasul yang berjalan. Nah, ini yang kita pahami, bukan Nabi yang berjalan. Itu salah satu contoh kan begitu. Jadi Nabi itu dibawa oleh Allah, diajak oleh Allah. Makanya ketika dia jalan Isra itu dan Mi'raj, ketika dia kembali tempat tidurnya itu masih hangat. Nah, bagaimana itu? Masih hangat tempat tidurnya. Sedangkan kalau hitungan waktu dan batasan waktu itu sepersekian, itu terhapus semua itu relativitas itu. Itu kita lihat dari kajian
Tetapi hal-hal yang terkait dengan apa namanya, ya apa yang sama juga seperti kalau Plato itu menganggap segala ciptaan itu berasal dari alam ide. Nah itu luar biasa gitu kan. Nah, berarti ada hal yang sangat substansi, yang sangat universal di sini, bahwa pada diri manusia itu potensi diri untuk bertuhan itu sudah melekat pada dirinya gitu kan. Itu yang disebut bahwa peradaban itu diawali dengan Allah apa namanya mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah lontarkan kalimat ini, manusia ketika itu belum ada, sehingga ini menjadi wacana. Nah, begitu. Tetapi hari ini seperti tadi kata Buya, jadi kehidupan yang Islam itu adalah kehidupan yang membumikan Al-Quran secara utuh. Jadi kehidupan yang Islam itu adalah kehidupan yang membumikan Al-Quran secara utuh. Karena Al-Quran itu identik dengan sejarah umat manusia, sejarah peradaban seluruhnya, sejarah alam semesta, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kita pada hari ini hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat nampak dan jelas, sehingga kita terlalu banyak berutak-atik kepada hal-hal yang terkait dengan katakanlah ibadah syariatnya. Ibadah syariat ini kita nggak pernah tuntas, jarang tuntas kita dalam hal ibadah syariat. Padahal itu pondasi awal dalam menuju kepada peradaban yang sesungguhnya. Nah, makanya tadi disinggung tentang sufi. Nah, kalau sufi itu memang mereka itu lebih banyak pada intuisi, ya kan begitu. Hal-hal yang bersifat intuisi, ya karena hal-hal yang bersifat empirik itu bisa benar bisa tidak gitu kan. Nah, gitu. Nah, tetapi hal-hal yang bersifat intuisi itulah hal-hal yang mengikat sesungguhnya. Jadi kalau kita katakan ilmu menciptakan ilmu itu menciptakan ilmu. Ilmu itu ada karena ilmu itu ada karena manusia itu sudah dibekali yang namanya dia itu iman. Nah, ini agak memang menukik sesungguhnya. Jadi iman itu sesuatu yang sudah melekat pada manusia, tidak terkecuali, tidak ada pengingkaran. Baik yang mengatakan dia komunis ataupun yang lain itu potensi dia sebagai manusia yang berperadaban itu sudah mencakup secara keseluruhan. Nah, sehingga Rasulullah itu tidak diusahakan untuk manusia, kepada tumbuhan, kepada binatang, seluruh alam semesta itu rahmat dia. Rahmat fil alamin. Nah ini kehidupan semesta itu ada Islami. Jadi tidak sepotong-potong. Jadi bagaimana kita terhadap tanaman, binatang dan sebagainya? Karena kita rahmat. Nah, Rasulullah itu simbol rahmat. Nah, karena ya udah kalau kita lihat bagaimana Nabi itu sebelum dia dihadirkan. Jadi kalau dalam Maulid itu Nabi itu sebelum dia ada itu Allah sudah siapkan. Nah, gitu. Dalam struktur keluarga sudah disiapkan. Karena memang tidak gampang mengutus istilahnya Rasulullah itu. Allah sudah mempersiapkan semuanya. Sehingga hari ini tadi Pajat itu memang seperti dari sisi keilmuan itu luar biasa. Sisi keilmuan sangat luar biasa sehingga apa yang telah diungkapkan itu semuanya berkorelasi tentang keilmuan kan. Jadi tinggal Pajat sekarang itu seperti kata Pak Parman itu, tolong sekali-sekali ungkapkan ayat itu sehingga semuanya itu
bisa berelaborasi begitu kan. Tadi saya lihat terbata-bata karena konsep yang ada di memori pajak itu semua pakar-pakar keilmuan itu sudah terekam dalam memorinya sehingga dia sampaikan. Nah, tapi kalau mengedepankan yang namanya intuisi pada hal yang berelaborasi dengan keilmuan itu pasti akan berkembang. Nah, contoh tadi itu dia kembangkan aja kenapa Einstein itu menemukan tentang relativitas waktu. Karena filsafat itu dia udah kemana-mana dia alam berpikirnya itu udah alam yang di luar jangkauan manusia. Tapi sebenarnya mengerucut itu. Seperti Plato. Kenapa kita di perguruan tinggi itu belajar tentang filsafat, akidah dan filsafat itu dekat gitu. Karena kalau orang yang tidak mampu mengejawantahkan filsafat pada akidahnya, itu agak berbahaya memang. Nah, jadi ini Pajak sesungguhnya ya memang dia dalam sisi keilmuan itu punya referensi yang sangat cukup banyak kan begitu kan, sehingga dia dianggap di lingkungan BSI ini orang-orang yang punya referensi yang kuat, sehingga orang-orang awam dalam hal untuk ini ya mungkin kurang nyambung dengan Pajak kan. Jadi hari ini sajian itu ya kalau saya lihat orientasi tentang keilmuan itu sangat begitu dominan gitu. Tinggal kita mengejawantahkan itu. Seperti kata ulul albab itu. Itu ulul albab itu tanda manusia yang sempurna itu dalam hal berpikir dan berpikir secara empiris dan berpikir tentang spiritual kan, intuitif tadi itu kan. Karena di sini dikatakan siapa sebenarnya ulul albab itu jelas itu. Jelas itu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala, dia berbaring bukan tidur, akan gitu kan, berdiri, duduk dan berbaring. Berarti dalam seluruh aktivitas kalau dibilang 24 jam itu dia berada pada genggaman Allah kan gitu. Jadi tidak pernah meleset waktu itu bagi orang-orang yang ulul alba itu enggak pernah. Kenapa? Yaitu bahasa ilmu itu, bahwa ulul albab itu orang yang berpikir secara jernih dan teraplikasi dalam seluruh aspek kehidupannya kan begitu. Ingat tadi itu ayat itu bahwa tidak sedetik pun dia berpisah dengan Tuhan. Kenapa? Berbaring, duduk dan berdiri. Berarti dia itu tidak hanya mengingat ketika dalam sholat dia mengingat Tuhan. Berarti bukan ulul albab. Karena ilmuwan itu bukan diilmukan, tapi diaplikatifkan keilmuan itu. Jadi nanti disambung lagi pada season berikutnya. Lanjut. Anda masih ada waktu Pak ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jat. Mohon izin, mungkin tadi sudah banyak para guru-guru yang menyampaikan tanggapan. Baru Pak Kiai ini tadi yang nanya ya. Mungkin sedikit bertanya aja sih. Zaman dulu kan tadi Pak Jat sampaikan bahwa orang-orang yang berilmu dalam Islam itu selain dia mungkin hafiz Quran, ahli ilmu dalam bidang agama, tapi juga sebagai ahli ilmu di bidang lainnya tuh. Ya, ada yang fisika, matematika, astronomi, tadi kedokteran. Nah, sekarang kan bergeser, seolah-olah ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia tuh. Nah, menurut Pak Jat itu seperti apa nih? Kenapa seperti itu? Dan mungkin juga ada beberapa yang mencoba untuk ke sana, tapi mungkin nggak sampai. Apakah ada perbedaan gitu dari orang-orang yang zaman dulu ke zaman sekarang? Apakah IQ-nya mungkin lebih rendah atau apa gitu? Kenapa kita tidak sampai kepada puncak kejayaan Islam tadi kayak gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama Buya dulu. Jadi betul Buya, di dalam sejarah Nabi dan para sahabat
itu tidak tersentuh filsafat Socrates, Plato, Aristoteles, tidak tersentuh. Tapi pemikirannya itu brilian, sehingga banyak hadis dirawikan dari 4 sahabat itu. Enggak, Pak Ustaz Qadri. Sahabat itu tidak tersentuh oleh pikiran, padahal Plato Yunani, Socrates, muridnya Plato, muridnya Aristoteles, itu 5 abad sebelum Masehi. Sedangkan Nabi dalam abad ke-6 setelah Masehi. Tetapi zaman keemasan Islam, era dinasti Abbasiyah, itu kan Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu terpengaruh oleh pemikiran filsuf Yunani itu. Itu. Karena filsafat itu kan punya 3 persyaratan, yaitu yang pertama ontologi, tentang ada, alam semesta itu bagaimana ada, apakah Allah itu ada. Yang kedua epistemologi, menyangkut logika, menyangkut riset. Dan yang ketiga adalah aksiologi, etika dan estetika. Nah, itulah kandungan filsafat. Jadi tak terelakkan ya bahwa agama dan filsafat itu bergerak sama. Contoh, harus ada contoh. Ada satu perdebatan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lahir sebelumnya, 1 abad sebelumnya, 1980, sedangkan Al-Ghazali adalah abad ke-11, 1100. Jadi perdebatannya itu nggak verbal, tulisan Ibnu Sina dibantah, bukan dibantah ya, direspon oleh tulisan Al-Ghazali, tapi dibela oleh Ibnu Rushd abad ke-13. Ambil contoh ya, menurut Al-Ghazali bahwa alam semesta itu baru, berarti tadinya nggak ada. Nah, Al-Ghazali pendekatan sofistik, sedang Ibnu Sina enggak. Alam semesta itu enggak baru. Karena dalam filsafat ilmu, Ustaz Qadri, sesuatu yang ada harus dari yang ada, nggak mungkin sesuatu yang ada dari yang nol, nggak mungkin. Jadi kalau baru itu kan tadinya nol. Nah, ini perbedaan, kan pendekatannya yang berbeda. Itu salah satu perdebatan itu yang sampai sekarang itu masih berkembang terus, pendekatan filsafat dari Ibnu Sina gitu, yang dibela ini. Sedangkan Al-Ghazali yang namanya apa itu, dari ada yang ada, jadi namanya emanasi. Sesuatu yang ada, Pak Ustaz, harus dari yang ada. Tapi Al-Ghazali kan sesuatu yang baru, tadinya nggak ada. Berarti kan dari nggak ada. Ah, ini perbedaan. Termasuk terhadap Tuhan. Al-Ghazali menafsirkan Tuhan itu sifat 20. Syarat untuk jadi Tuhan, syarat Tuhan itu sifat 20. Sifat 20 itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Ibnu Sina pakai kasal ibu. Dia membuktikan adanya Tuhan tidak lewat Al-Quran, tapi lewat ilmu pengetahuan. Sesuatu yang ada harus dari yang ada.
Jadi Tuhan itu maha ada, membuktikan Tuhan itu maha ada. Ini contoh ya. Nah, terus pertanyaan Pak Ustaz Heri menarik. Saya senang tuh pertanyaan itu karena kenapa harus ulil albab? Ulil albab itu di samping ayat Al-Imran, di ayat Al-Jum'ah, Pak Ali, Al-Jum'ah ayat 18. Kenapa selalu dilanggar itu? Ya tafakaru, ya kilun, ya tafakarun. Kenapa harus ini? Harus orang berpikir, akal sehat dan sebagainya. Dan puncaknya itu di dalam Al-Baqarah 169 kata, kalau nggak salah, bahwa orang berilmu itu diangkat derajatnya. Ambil contoh aja lah. Zaman sekarang ini Rocky Gerung, dia ceramah di Universitas Muhammadiyah, di NU belum, lebih dari 100. Padahal dia itu kan non-muslim. Diangkat derajatnya. Sehingga Islam itu agama, khusus Islam ya, bukan agama lain ya, dogma, tapi nggak boleh dogmatis. Kita percaya kepada rukun iman, percaya kepada Allah, yaitu apa adanya dogma ya. Tapi Nabi Muhammad kan membuktikan melalui akal pikirannya. Kok bintang tenggelam, bulan tenggelam, hari tenggelam, ini bukan Tuhan. Pakai logika. Nah, zaman sekarang karena ilmu kita sudah maju, teknologi sudah maju, generasi nggak cukup dogma, tidak cukup dogmatis. Harus yang tadi Pak Ustaz Qudri itu, iman itu bisa dibuktikan oleh pakai logika gitu. 2 bulan lalu ada perdebatan antara Guru Gebul dengan Ustadz Mudan Nurudin ya dari Sukabumi itu tentang keimanan itu dogma. Ya itu ilmiah, keimanan itu ilmiah. Ada kalau buka itu. Terus pertanyaan Pak surat tadi, laporan bacain Pak. Pak Jumar. Jumar barusan. Apa itu? Jumar ayat 14. Iya ya. Itu saya bacakan artinya. Ayat 18. Berapa? 17. Ada Jumar 18. 18 yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab itu. Kalau baca Arab itu ulil albab. Orang yang beri petunjuk ya. Itu orang-orang yang berakal, ulil albab. Itu jawaban pertanyaannya Ustaz Diri kan itu. Nah, keinginan Pak Parwan saya ingin bacakan 2 ayat. 2 ayat ya. Ini sangat ini. Ayat 14 Ali Imran. Bisa jangan ayat yang dihafal, ayat yang baru. Enggak dihafal, ini enggak dihafal, enggak hafal. Ya Rahman. Ju'ina linnas syahawati min nisa wal banina wal qanatini wal muqaddirati min dari wal fittati wal al masabati wal an'am wal hars. Dzalika matalul hayatid dunya wallahu indahu husnul maab. Apa ya?
Aslinya ya. Artinya Lawannya ya. dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, 1, anak-anak, 2, harta benda, 3, yang bertumbuk dalam emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu fitrah. Kita ingin peternakan. Kalau zaman sekarang itu kan aset, ya, tabungan di bank, deposito. Itu fitrah. Emas banyak. Emas banyak, fitrah. Tetapi diingatkan di ayat 17. Was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakbirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, sadiqin, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu yang sebelum fajar. Apa itu waktu sebelum fajar, Pak Ustadz lah yang bisa menjawabkan itu. Salat Isra, salat Isra. Nah, gitu. Nah, itu Bapak kan saya baca. Lanjut. Yang dirajani gitu. Itu dirajani. Mas Ridho ini juga bagus. Apa pertanyaan tadi? Kenapa tadi ada dikotomi sekarang antara ilmu agama sama Oh iya. Di dalam Al-Quran ada dikotomi, nggak ada dikotomi. Ya kan? Ambil contoh misalnya, Mas Ridho, surat Al-Anbiya yang artinya, maaf saya nggak baca ayatnya, sesungguhnya langit dan bumi itu tadinya satu. Sesungguhnya langit dan bumi itu tadinya satu. Ya. Kemudian terpecahkan. Kalau sekarang maksudnya Pak Jati? Apa? Kalau sekarang kenapa kok seolah ada perbedaan itu gitu? Iya, ini contoh dulu. Ya. Itu nggak bisa di ayat itu nggak ada hadisnya. Ayat kauniyah itu ada. Hadis itu kalau nggak salah hanya 80% gitu. Ayat hukum, ya, yang menyebut begitu. Tapi ayat ilmu pengetahuan nggak ada hadisnya. Yang bisa menerjemahkan bumi dan yang satu itu adalah ilmuwan. Muncullah teori Big Bang, ya, teori ledakan, pecah menjadi lautan energi, menggumpal menjadi materi, energi, ruang dan waktu dan informasi. Ini realitas di dalam Al-Quran, gitu. Terus kalau menurut Stephen Hawking, ilmuwan fisikawan abad 21 yang ateis, ya, alam semesta itu berulang dari mekanika kuantum. Kuantum, gitu. Kuantum itu kan partikel yang paling kecil. Cahaya itu kuantum. Beda dengan teori Big Bang lagi kan. Kenapa teori? Karena masih berubah Mas itu. Kalau sudah hukum itu udah final. Contohnya hukum gravitasi, ya, yang menemukan Isaac Newton. Udah selesai. Baru satu. Kalau masih teori, apalagi hipotesis, itu masih berubah. Ya. Nah, kenapa kok begitu? Ya nggak tahu ya, mungkin karena ini sekolah umum dan sekolah agama. Pada hakikatnya di Al-Quran itu tidak ada umum, tidak ada agama. Pada hakikatnya, ya kita aja yang mendikotomi menjadi agama dan umum. Saya kira itu. Terima kasih. Sebenarnya maaf, tadi pertanyaan Mas Ridho ini
Ya. UIN sekarang ini apa Universitas Islam apa namanya? UI. Itu iya UIN kan Universitas Islam itu. Yang di Depok. Iya, iya yang di Ciputat itu. Itu udah terjawab itu. UI. Terjawab sebenarnya bahwa nggak ada dikotomi sesungguhnya. Tinggal apa namanya cabang. Nah, makanya juga saya katakan kemarin itu waktu tentang tasawuf. Sebenarnya kalau kita kaji tasawuf itu bukan ilmu, tapi aplikatif semua. Nah, itu itu. Nah, sekarang kan seperti di UIN sekarang, IAIN sekarang itu, kedokteran masuk, pokoknya semua yang namanya jurusan-jurusan itu sudah ada semua kan. Pengembangannya sangat luar biasa. Ya, salah mungkin Ada lagi tadi luar Mas tadi. Ustaz gini, dan Mas Dede itu kan gini. Tadi makanya saya bilang, mungkin orang sekarang kan makan gorengan, makan jengkol. Artinya gini, tadi kan orang yang dulu dengan yang sekarang kan, Dia kenapa lebih mudah yang dulu gitu sehingga dia nggak makan gorengan. Saya bilang, jangan-jangan dulu bukan nggak makan gorengan. Kalau kita sekarang gorengan. Nanti kita tambah di luar kali aja. Ya, itu mari untuk mari kita semua bacakan pemdana. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oh iya, gimana kita mau cerdas ini? Makan gorengan dulu. Suruh itu 6 apa? 554. Udah. Iya, 554. 554. Udah. Ada.